Nah, Saya masalahnya kan pakai ini. oh iya. Awalnya aja make. Nanti Iya, kalau udah ngomong iya, yang nyaman, iya. pakai masker jadi nggak nyaman. Oke, ini sekarang tanggal berapa sih sekarang? Saya di 17, 16. 16. Jumat 16 Oktober ya. Saya Riki Brahmana nih bersama Pak Abu Muslim. Insya Allah. Langsung di lokasi kerjanya. Di sebenarnya ini kan SMA, SMK sama SMP. SMP. Berarti namanya sebut satu-satu apa gimana? Perguruan. Perguruan Muhammadiyah berarti ya, sekolah Muhammadiyah. Nah, ini di tempat kerja langsung di Pak Edi di sekolah Perguruan Muhammadiyah. Sebelah. Batanta. Sebelangnya? Oh, daerah Banjar Sebelangnya ya? Banjarnya Sebelangnya. Masya Allah. Ini Pak Edi ini udah cukup terkenal ya di Muhammadiyah. Pak Edi jadi salah ngomong jadi kebiasaan. Pak Abu ini udah cukup terkenal ya di Muhammadiyah. Kayaknya udah semua orang Insya Allah. familiar, insya Allah. Insya Allah. Jadi dalam video kali ini nih, saya insya Allah mau coba wawancara lebih detail terkait dengan aktivitas Pak Abu sehari-hari ya di sini di Sekolah Muhammadiyah. Sekaligus juga untuk sedikit wawancara nih Pak Abu terkait dengan Pak Abu ini sebenarnya siapa sih ya, dalam secara penampilan kan kita udah ngeliat pakai baju rescue MDMC SAR. Mungkin bisa dijelasin Pak Abu terkait dengan aktivitas sehari-hari di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan dulu, saya Abu Muslim, asli dari Jawa Tengah, Pemalang, Comal. Gini Mas Reki, saya terima kasih bisa ketemu panjenengan ngobrol-ngobrol hal pribadi ataupun aktivitas saya sehari-hari mulai dari Jawa Tengah sampai di Bali. Memang pertama saya menjadi rescue ini atau di MDMC ini memang saya dikader dari Muhammadiyah Jawa Tengah. Mulai saya masuk organisasi ini ya, kita bicara organisasi dulu. Perserikatan Muhammadiyah itu saya masuk itu 91 itu saya sudah masuk di Pemuda Muhammadiyah. Konteks di Pemuda Muhammadiyah itu ada yang namanya Kokam tuh, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah, dari situ itulah saya mulai menginjakkan kaki berorganisasi di Muhammadiyah. Itu Mas Riki. Itu masih di Jawa tuh? Masih di Jawa Tengah, setelah lama di Jawa Tengah, masuk di rescue karena memang Muhammadiyah membutuhkan badan yang urusan penanggulangan bencana. Akhirnya di Jawa Tengah bentuk organisasi yang namanya MDMC. Dulu bukan MDMC, namanya LPB, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. Oh, MDMC itu baru berarti ya namanya? Enggak, itu untuk konteks MDMC itu sebenarnya konteks untuk nama untuk di luar negeri. Yang Muhammadiyah Disaster Management Center itu MDMC. Kalau sebenarnya pertama kali lahir itu LPB, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. LPBM ya. LPB yang terkenalnya itu LPB. LPB Muhammadiyah. LPB Muhammadiyah itu berkait mengurusi masalah urusan kemanusiaan, baik bencana alam, sosial, itu urusan ya bencana namanya. Itu keseluruhan. Oh ya, sebelum dimarahin netizen nih, kita mengikuti prokes ya, pakai masker sebenarnya nih. Tadi buka biar ngobrol, sama jaraknya juga ya lumayan, biar nggak dimarahin. Ya, betul. Amin. Baru awalnya kenapa ikut Kokam? Oh, kalau saya ikut Kokam karena memang satu itu tuntutan organisasi, bahwa Kokam itu kan jelas berdiri 1 Oktober 65 itu. Kokam berdiri. Waktu ada meletusnya G30 PKI, Kokam berdiri. Nah, dan sampai sekarang ini Kokam tetap eksis. Konteks sekarang Kokam untuk sinergi dengan MDMC berkaitan kebencanaan. Kita sosial, itu pergerakan Kokam sekarang. Kalau dulu kita bareng-bareng sama aparat penegak hukum atau TNI untuk penumpasan G30 PKI itu waktu itu kan. Iya, Kokam lahirnya karena itu ya kan. Pas itu sama ABRI. Sama ABRI kita sinergi dengan TNI kan waktu itu. Itu. Kalau di sini nih, nah sampai di sekolah sampai 5 tahun terakhirnya ya ibaratnya. Oh iya, oke Pak. Begini, saya cerita sedikit ya. Berkaitan saya masuk di Bali ini kan begini ceritanya. Dulu itu saya
tahun berapa ya, lupa aku. Cuma saya ketemu waktu itu teman Bali itu dia lembaga penanggulangan bencana Bali. Oh, bukan Muhammadiyah. Oh, Lembaga penanggulangan bencana Muhammadiyah Bali. Siap. Ya namanya Pak Taufik. Beliau itu orang, saya tanya, Mas dari mana? Dari Bali. Loh dari Bali. Loh di Bali kan namanya kok kayaknya Muslim gitu. Muhammad Taufik apa siapa itu? Oh iya saya Muslim. Oh iya berarti Bali juga Muslim ada? Ya ada Pak. Ya ada. Zaman dulu orang-orang jarang yang tahu kalau di Bali itu banyak Muslim. Kan tahunnya kan Bali itu kan memang mayoritas agama Hindu kan, Muslim sedikit kan, mungkin kan gitu. Jadi saya kaget juga. Akhirnya kenal itu. Nah, setelah kenal setelah kenal saya akhirnya komunikasi sama beliau, tapi waktu itu hilang. Jadi cabang mana Pak Abu Muhammadiyah? Oh, kalau saya dulu di cabang Comal. Pertama saya masuk di organisasi cabang Comal. Cabang Jomal. Itu berarti Pak Edi dulu rumahnya di sekitar situ. Saya? Iya. Oh, kalau saya iya sekitar situ. Berarti saya itu kalau di Comal itu banyak warga-warga Muhammadiyah. Jomal itu dekat kota besarnya? Enggak, ini Comal itu ikutnya Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang, dia masuknya Jomal ini Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, oke. Di situ dulu banyak emang Muhammadiyah berarti? Banyak memang orang Muhammadiyah banyak. Dan keluarga saya juga Muhammadiyah. Simbah saya itu Masumi. Jadi mungkin keturunan Pak, itu mungkin keturunan. Jadi dari simbah saya itu Masumi, turunannya bapak saya, ibu saya itu Muhammadiyah, Aisyah, terus akhirnya ketemulah saya pemuda Muhammadiyah. Itu memang mungkin sudah jadi keturunan, garis keturunan begitu memang. Dan waktu itu cocok ya, sama lingkungannya, sama teman-teman di sana. Dan saya nyaman di organisasi ini, memang kita bergerak sosial ya. Nah, kita tidak melihat ras atau agama, enggak, pokoknya kita ya sosial kan gitu. Terus tadi Pak Taufik tadi nih, kan ketemu Pak Taufik nanya-nanya soal Bali. Habis itu gimana tuh? Saya tergerak masalah Bali ini. Karena waktu itu Mas Taufik, ayo Bang, kita gerakan Muhammadiyah di Bali biar Muhammadiyah itu maju. Oh, siap, insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan ke Bali. Tahu-tahu bener. Itu memang kayaknya ucapan itu doa. Jadi akhirnya saya bisa masuk ke Bali. Tanpa disadari saya masuk ke Bali. Dan saya ketemu sama beliau, Taufik itu. Setelah ketemu sama Taufik, saya ditemukanlah sama Pak Siswanto. Pak Siswanto. Waktu itu kayaknya dia masih di PDM Kota Denpasar kalau nggak salah. Ketemu begitu, akhirnya saya ditawari, bukan ditawari ya, mau kerja enggak di Bali? Kalau belum ada kerjaan silakan ikut kami organisasi. Berarti untuk ke Bali belum ada rencana? Belum, saya hanya sebenarnya saya hanya pingin lihat teman-teman Bali itu. Nah, ada niatan saya. Itu umur berapa berarti Pak? Waktu itu ya saya sekitar umur 31. Oh, udah sekolah udah kelar semua. Sudah itu sudah. Iya. Di Bali nyoba terus ditawarin kerjaan. Sama Pak Haji Siswanto. Pak Siswanto. Pak Siswanto. Hanya jatuhlah saya di sini di Batanta ini. Udah dari tahun berarti saya 2013. 2013 pertama kali ke Balinya itu 2013 juga. Langsung di Batanta ini. Iya. Berarti 7 tahun ya sekarang. Sudah 7 tahun. 7 tahun di Bali ya. 7 tahun. Pak Abu hitungannya. 7 tahun di Bali. Ini Pak Abu berarti sekarang tinggalnya di? Kalau saya saat ini tinggal di lingkungan Sembelang ini, Komplek Perguruan Muhammadiyah. Oh, udah tinggalnya di sini. Tinggal di sini karena memang Muhammadiyah PDM Kota dan Pasar itu membutuhkan saya untuk tinggal di sekolahan ini atau tinggal di perguruan Muhammadiyah Sembelang ini. Memang dibutuhkan sekali saya tenaga. Udah berapa lama tinggal di sini? Kalau pertama kali saya masuk di sini, saya tinggal di sini. Terus 3 tahun, kalau nggak salah 3 tahun saya keluar karena istri minta kos di luar kan gitu. Istri setelah itu ini karena pandemik istriku tak pulangin, akhirnya saya tak ditarik lagi ke sekolah. Oh gitu. Berarti sekarang Pak Abu itu di Bali keluarga sendiri? Saya sendiri sekarang. Saya sendiri. Anak-anak mondok? Anak-anak semua ke Jawa. Anak semuanya Jawa sama istri udah istri.
kampung Pak Bu? Bukan di kampung istri. Di kampung istri. Di mana Pak Bu? Di Situbondo. Oh, Situbondo. Situbondonya mana? Situbondonya Sumber Anyar. Sumber Anyar. Itu berarti anak-anak semua situ. Sukorejo, Sumber Anyar. Anak Pak Bu berapa Pak Bu? Kalau anak yang dulu nih. Saya kan punya saya punya istri ya. Istri itu dulu ini istri dulu sama istri sekarang. Iya, oke. Jadi kalau Pak minta biografi saya ngomong, kalau enggak kan gitu. Iya sih, biar nanti sebaik-baiknya nanti kan bagus. Dulu memang saya punya istri di Semarang. Semarang. Punya anak 3. Punya anak 3. Nah, itu. Setelah punya anak 3, memang umur mungkin ditakdirkan Allah hanya umur segitu atau berapa tahun aja itu saya ya antara 14 tahun kayaknya. 14 tahun kayaknya saya hidup sama istriku yang di Semarang. Loh, ini yang pertama berarti, mohon maaf Pak, masih ada? Masih. Oh. Dan dia sampai sekarang belum menikah. Oh gitu. Masya Allah. Belum menikah. Saya komunikasi sama anak-anak belum menikah. Oh belum. Oh gitu. Tapi sama anak, berarti 3 itu ikut ibunya. Tapi komunikasi sama Pak Bu? Komunikasi dari mulai anak yang SD ke SMP dan yang kuliah. Masih komunikasi. Itu pada mondok apa gimana sekolahnya? Kalau anak-anak itu waktu itu sama saya mungkin dia akan sekolah di Muhammadiyah. Tapi bukan sama saya, akhirnya sekolahnya di negeri. Ideologis. Ya memang betul. Memang saya bilang kalau kamu ikut bapak, kamu akan sekolah di Muhammadiyah. Kayak bapak kalau dulu mungkin ada TK, mungkin saya TK Muhammadiyah. Saya SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Mungkin kalau saya kuliah, ya mungkin saya Muhammadiyah kan gitu. Saya juga SD doang di Muhammadiyah. Parah. Itu. Berarti kalau sama yang sekarang? Yang sekarang udah 5 tahun. Berarti hampir bersamaan di Bali berarti? Hampir. Hampir bersamaan. Saya masuk 7 tahun di Bali kan? Berarti istri Pak Bu ini orang mana? Orang Situbondo. Orang Situbondo yang ketemu di Bali maksudnya? Tapi tinggalnya di Bali? Tinggalnya di waktu itu ketemu ya di Bali, tinggalnya beliaunya itu. Sekarang kerja berarti? Sekarang karena pandemik Pak. Karena pandemik, terus waktu awal pandemik Jakarta itu sudah 125 kena kasus virus corona itu, istri langsung tak ungsikan, pulangkan ke Jawa. Tapi sebelumnya kerja apa Pak? Istriku dia masak di hotel. Chef? Ya bukan, pokoknya masak lah. Masak di hotel mana? Di Seminyak. Di Seminyak. Oh gitu. Iya. Emang dia di hotel, tapi dia menyediakan makanan khusus karyawan dan pegawai-pegawainya di hotel gitu, itu ke staff-staffnya. Iya, kayak catering gitu ya? Kayak catering. Masak untuk cateringnya. Iya, jadi itu langsung dia masak. Wah, berarti kalau pernikahan Pak Bu ini 5 tahun berarti masuk ke ranah wawancara yang pertama nih, kan 5 tahun terakhir. Iya. Boleh itu, kalau boleh tahu itu ketemunya gimana Pak? Kalau saya ketemu sama istriku ini, karena istriku kan pertama dia pulang dari Dubai. Dia pulang. Sebelumnya di Dubai? Masak juga? Nggak tahu. Pokoknya dia di Dubai. Dia kerja sama orang Dubai sana. Itu sekitar 10 tahun dia di Dubai. Di Bali itu sebulan di Bali ketemu saya. Sebulan di Bali itu apa tuh? Tinggalnya? Iya, dia tinggal di Bali sebulan, baru ketemu saya. Dia kan ini buka toko kelontong kan. Buka toko kelontong, saya ketemu sama istriku yang sekarang ini karena saya beli rokok. Itu under record banget tuh. Iya, itu benar. Akhirnya wah, kayaknya ini untuk pendamping hidup ini apa namanya, warungnya tetangga di sekitar kosan Pak Bu. Iya, waktu itu. Cilok ya, cinta lokasi. Cinlok itu Pak. Gitu, iya. Pak Bu. Tapi beliau memang waktu itu single, maksudnya dia single karena suaminya meninggal. Suaminya udah meninggal. Meninggal. Mungkin memang ini jodoh saya, mungkin akhirnya ketemu kan gitu.
Sama beliau udah punya anak Saya belum punya anak, cuma saya dititipin anak 2 dari beliau. perempuan 2. Udah ini udah sekolah semua berarti. Ini yang kecil ini masuk kuliah. Yang paling kecil masuk kuliah. Udah besar ya ternyata. Kuliah di Situbondo. Baru masuk ini. Baru masuk semester ini di mana tuh kampusnya? Di kampus Abdul Somad Soleh Pak ya, Situbondo. Kalau yang tuanya? Kalau yang pertama itu di UNUD. Oh, di UNUD. Oh iya, kemarin dulu pernah cerita ya. Matematika dia jurusan. Di MIPA ya berarti. Masih berarti. Dia sudah ini kan akhir sudah selesai kan, tinggal tapi skripsi sudah kelar ya. Tinggal nunggu wisuda. Insyaallah. Karena pandemik ini hanya mundur kan. Iya benar, nggak enak juga wisudanya pandemi. Oh iya, yang perempuan juga yang di 2 perempuan. Berarti angkatan kuliahnya mungkin 2014 ya, 2015. Ya mungkin 15-16 antara 15-16 itu. Udah besar ternyata. Udah alhamdulillah. Seumur saya berarti. Saya kan 96. Tapi kan itu amanah Pak, amanah dari istri saya yang kedua. Jadi istri saya itu bilang, Mas saya punya anak 2 ya, untuk biar kita itu punya rumah tangga itu ya biar tahu bahwa saya itu punya anak 2. Akhirnya enggak masalah, karena anak saya perempuan semua. Ya enggak masalah kan sampai sekarang masih kan gitu akhirnya. Berarti kalau keseharian nih, misalnya aktivitas Pak Abu ini mulai start pagi bangun sekitar jam. Oke. Aktivitas sehari-hari nih. Kalau aktivitas sehari-hari saya subuh harus bangun, sholat subuh. Di sini apalagi? Di sini lagi komplek program Muhammadiyah. Kan, Allahu Akbar, itu langsung kita bangun kan gitu. Siap. Nanti sholat subuh. Baru mandi. Kadang kita bantu teman-teman itu bersih-bersih, nyapu-nyapu, kayak lah ya. Karena banyak teman di sini, kita bantu-bantu sampai jam 6:30 kita absen, ceplok, selesai. Sampai ini nanti jam 1 interview sampai jam 1:30. Setengah satu nanti biasanya dilanjut Pak. Biasanya saya aktivitas ya, setelah itu ada olahraga. Habis sholat asar saya olahraga voli, aktivitas voli. Sini ya? Enggak di lapangan, di luar. Voli kadang dulu sebelum pandemi kita sering di Renon voli. Iya Pak Abu, dari segi fisik terlihat sekali rajin olahraganya. Betul. Dari segi fisik sudah sangat dedikatif terhadap ini aktivitas sehari-harinya. Oh gitu. Kalau malam biasanya setelah olahraga? Kalau malam ya tetap habis saya olahraga. Selama pandemi ini kan? Sama pandemi. Kadang saya habis sholat maghrib kita ketemu sama teman-teman membicarakan organisasi, ya MDMC, ya Kokam atau Berarti, Muhammadiyah. Kalau kita bedah nih, Pak Abu nih yang pertama di MDMC. Dulu enggak di MDMC sebenarnya, di Kokam. Oh iya, enggak sekarang. Oh sekarang. Iya. Kalau sekarang di MDMC. Jadi gini Pak. Gimana? Kalau yang saya memahami pribadi saya itu orang Kokam. Saya MDMC. Dasarnya Kokam. Saya harus MDMC karena kekuatan MDMC ya kekuatan relawan juga dari Kokam. Dari Kokam, iya benar. Kan gitu, itu kan saling berkaitan. Yang itu semua dilingkupi sama pemuda. Iya itu pemuda, ya itu Kokam. MDMC ya Kokam. Pernah waktu dulu saya di Jawa Tengah tidak ada yang namanya MDMC sendiri atau Kokam sendiri. Rakorwil itu di waktu itu saya Rakorwil Kokam di Jawa Tengah itu. Saya bilang tidak ada yang namanya MDMC sendiri atau Kokam sendiri. Satu-satuan. Kayak saya sendiri pribadi saya bilang gitu. Saya ya Kokam, saya MDMC. MDMC ya Kokam, saya bilang gitu. Jadi waktu saya nangani banjir bandang longsor di Kabupaten Kabupaten Malang, Kecamatan Watu Kumpul itu saya pas Rakorwil itu kan dimintai laporan sama pimpinan Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah apa yang dikerjakan jenengan selaku Kokam dan juga MDMC. Saya sampaikan itu semua. 3 bulan kita respon untuk pengurangan
resiko bencana juga. Kita edukasi ke masyarakat. Berarti Bencana longsor. kayaknya titik kepuasannya relawan tuh di saat memberikan edukasi. Iya itu kan memang tugas kita ya, kita selaku orang kebencanaan ya harus memetakan gimana caranya orang biar tahu masalah bencana, sekecil apapun itu bencana, masyarakat biar tahu. Bencana itu bisa juga dihindari, ya kan? Karena kita tahu bencana, mana lebih siap. Kotanya gini Pak, lebih siap menghadapi bencana itu lebih baik. Iya benar. Karena itu sebelum hujan. Itu mengurangi resiko korban jelas. Karena kita tahu ini gempa itu kita harus gimana kan gitu. Mitigasi kan gitu. Memang udah aktif di situ sih dari awal ya. Dari awal memang biasanya untuk seperti itu. Berarti kalau di sekolah berarti status pekerjaannya Pak Abu sebenarnya apa tuh? Apanya? Di sekolah? Iya. Kalau di Muhammadiyah itu sebutnya gimana? Kalau di Muhammadiyah, kontaknya apa nih? Apa di pemuda atau di status pekerjaannya kalau di perguruan? Oh, kalau di perguruan itu saya masuk sini 2013 kan itu. Saya berarti masuk jelas saya kerja itu 2014. Itu sampai sekarang itu ya masih statusnya honor tidak tetap. Honor tidak tetap ya. Tapi saya tidak memperdulikan masalah itu. Yang penting saya hadir di Bali. Insya Allah saya akan mengabdikan organisasi. Apa yang saya bisa saya lakukan untuk teman-teman di Bali dan khususnya Muhammadiyah Bali, biar masyarakat Bali itu tahu bahwa Muhammadiyah itu hadir ke masyarakat, memberikan manfaat masyarakat. Memberikan manfaat masyarakat. Itu aja. Itu kepuasan saya Pak. Jadi, mantap sekali. Mungkin bisa dijelaskan nih pangkat-pangkatnya nih apa aja nih. Kalau ini jelas ini. SAR Muhammadiyah. Ini SAR Muhammadiyah. Ini SAR Muhammadiyah kan. Nah, ini kan memang dari pemerintah kan SAR ini. Itu rescue kan. Penyelamat. Yang paling pertama setiap ada sesuatu. Jelaskan. Nah, ini MDMC kan. Kalau tadi ini itu punya negara. Nah, ini punya Muhammadiyah. Nah, kan merah putih jelas ini kan. Merah putih jelas Pak. Sangat nasionalis ya. Jadi kalau ada yang meragukan ke NKRI Muhammadiyah itu patut dipertanyakan. Iya kayak kita di laut ngasih garam itu orang kan gitu. Itu satu itu Pak. Karena ini Pak, saya memang pakai baju ini karena saya lahir dari Jawa Tengah. Ini baju Jawa Tengah Pak. Oh gitu. Ini Bapak biar lihat aja. Ambil berdiri ya. Iya. Oh iya, MDMC Jawa Tengah di belakangnya. Iya. Benar. Karena saya memang dilatih, didiklat sampai saya tahu bencana, sampai tahu apa itu yang namanya bencana, pengurangan resiko bencana itu dari Jawa Tengah. Iya, dari sekian banyak lembaga yang menggelar ini ya Pak Abu terlatihnya dulu di Jawa Tengah. Nah. Berarti itu sebelum di Bali apa sebelum di Bali itu memang kita di Jawa Tengah memang Jawa Tengah komplek ya. Jawa Tengah kan struktur geografisnya kan pegunungan Pak. Sering longsor, banjir, bandang itu sering Pak. Di Jawa Tengah itu sering. Kalau hujan ya banjir. Berarti ibaratnya Pak Abu bukan hanya terlatih secara praktek, tapi karena di Jawa Tengah itu sering ada terjadi sesuatu. Iya betul. Terlatih by pengalaman juga. Emang ya namanya apa? Kita itu matang karena lingkungan Pak. Matang karena lingkungan. Pelaut handal tidak ada Pak. Kontennya di mata pelajaran apa? Enggak Pak ada. Tapi karena ibarat orang kan. Karena kita bergaul dengan orang baik kita jadi baik. Betul kan? Mantap, bener. Kalau kita bergaul dengan orang baik, ya kita ke bawah arus mereka kan. Kalau kata Rasulullah dekat sama penjual parfum wangi kan gitu. Sama dia besi ya bau besi. Iya betul. Betul itu Pak. Terus selama pandemi ini gimana Pak Bu? Maksudnya ini apakah berubah sekali terkait dengan kondisi ekonomi dan segala macam? Oh kalau masalah pandemi ekonomi jelas Pak. Ekonomi itu menimpa seluruh sendi-sendi kehidupan. Iya, benar. Itu memang bencana yang global, bencana global disebabkan ya karena virus itu. Jadi memang ekonomi itu terlihat arahnya benar-benar terpuruk. Siapapun memang arahnya
dengan ekonomi ini kita semuanya ngerasa lah ya. kelimpungan, bahasa orang Jawa itu kelimpungan, bingung. Yang penting bisa hidup aja sudah alhamdulillah. Kan gitu, Pak. Iya, benar. Kalau untuk aktivitas saya di kebencanaan itu untuk MDMC di Bali ini waktu masa pandemik kita tetap adakan edukasi ke masyarakat. Terus kita adakan penyemprotan di lingkungan masyarakat, di lingkungan kayak masjid ataupun jadi ada satgasnya itu apa namanya satgasnya? MCC. Muhammadiyah MCC C-nya 3 ya. MCC ya. MCC Muhammadiyah COVID Command Center. Oh iya, Muhammadiyah COVID Command Center. Pusat Komando COVID Muhammadiyah. Itu kan itu untuk penanggulangan masalah COVID-19 ini. Kalau sisi ekonomi ini beda sekali. Jauh sekali. Dulu saya waktu belum ada pandemi, alhamdulillah bisa, bahasa orang bisa lah untuk kehidupan. Kalau sekarang memang ya begini memang. Iya. Tadi saya bilang untuk hidup aja. Kalau nggak istri waktu itu dipulangkan berat berarti ya? Oh berat Pak. Berat. Memang waktu saya saya sama istri saya itu memang saya pengen ini pandemi nggak main-main, jadi kalau saya itu orang bencana, insya Allah saya paham lah dengan hal ini kan. Jadi akhirnya tak pulangkan, selesai. Sudah 7 bulan tuh Pak. Iya ya, sampai sekarang. Berarti sekarang komunikasi sama istri LDR. Ya, hanya telepon HP-nya Pak Abu ini legend loh. Tapi ada yang satu lagi lah. Ada yang satu lagi, tapi tetap ini yang paling pertama. Ini anak istri keluarga ini. Legend lah HP. Dari zaman kapan? Iya, zaman pertama dasar HP masih awal. Ini pulsanya itu dulu itu 100.000. Kalau nggak 100.000 nggak bisa pakai HP kan. Kalau sekarang nggak kan 5.000 aja dapat. Tapi sekarang ada lah yang buat WA, ada lah satu lagi. Ini ya lah. Ini kan ngikuti zaman Pak. Iya, kalau nggak ngikuti zaman, karena kan orang harus ngikuti zaman. Kalau nggak ngikuti zaman. Kalau ini udah lama. Oh ini waktu saya respon di Lombok. Waktu gempa Lombok kemarin. 2017 kalau nggak salah ya. 2018 Agustus ya. Juli Agustus ini. Saya respon Lombok ya, ini dapat ini. Berkah. Bukan karena ini memang tuntutan saya harus beli ini. Memang harus beli. Kirain dapat dari relawan. Enggak ya. Karena HP1 nggak mungkin kuat, akhirnya saya beli satu lagi kan gitu. Iya, koordinasi jadi ribet pakai ini. Dari segi ini deh, dari segi mungkin kalau boleh diceritakan dari segi penghasilan sebelum dan sesudah nih selama masa pandemi ini, dulu mungkin Pak Abu berarti ini ya, Pak Abunya juga kerja kan, istri juga kerja. Iya, kalau sekarang betul. Kan jadi enggak ya gaji Pak Abu? Ini gaji yang mana nih Masnya? Muhammadiyah mungkin. Oh, ya. Kalau saya pertama di Bali, di Muhammadiyah Bali ini, saya pertama masuk itu digaji 650. Pertama kali saya masuk sini 600. 2014 lah. 2014. Nah, 650.000 rupiah per bulan. Nah, selama saya di sini sampai detik ini, hari ini saya digaji sama Muhammad itu 1 juta. Masya Allah. Itu Pak. Jadi memang saya gini Pak. Bismillah, saya akan baktikan diri untuk Muhammadiyah. Kalau hitung-hitungan masalah materi nggak cukup Pak. Iya benar. Nggak cukup. Demi Allah nggak cukup. Itu materi loh. Dan alhamdulillah selalu bisa. Alhamdulillah saya bisa ngurusi anak kuliah. Iya, itu luar biasa lah. 1 juta saya digaji Muhammadiyah Pak. Tapi insya Allah saya bisa lah saya ngurusi anak-anak di sekolah kuliah. Iya, kan gitu. Benar 1 juta. Walaupun uang dari mana kan yang penting saya yang penting saya tidak ada masalah di sekolah atau di Muhammadiyah, dan saya mendedikasikan diri untuk jiwa raga ini untuk Muhammadiyah dan negara dan bangsa kan gitu. Kalau sebelum Covid berarti kan istri juga kerja. Waktu kerja itu juga alhamdulillah karena istri kerja kan ada tambahan, ada kan bisa ditopang kan. Berarti kalau di hotel gitu kerjanya by request apa emang gaji juga? Enggak Pak, gaji. Oh gaji juga. Gaji. Dia itu berangkat jam 7, setengah 7 itu berangkat sampai kantornya dia itu jam 7, tak antar. Itu nanti pulang jam 4.
Pulangnya jam 4. Nah, jam Dari jam 7 itu berarti di sana emang spesial buat makan siang Iya, sama dia mau makan siang sama makan sore kan. sore ya, jajan-jajan sore gitu ya. Gitu. Dia mau spesial di sana itu. Itu Kak nyediain stok kantin apa dijatah gitu? Kalau mungkin tahu. Kantin juga ya, dia nyetok kantin juga. Handle di kantin sama juga buat yang untuk cateringnya. Catering. Gitu. Karena memang orang-orang kan kadang kan karena kerja malam kan akhirnya kan dia kan harus catering kan nyetok kan. Terus istriku akhirnya buat banyak lah orang pada di sana. Terus kalau sekarang kan anak 2 ini berarti anaknya Pak Bu yang dari istri yang sekarang di Jawa juga? Di Jawa semua. Oh, dua-duanya di Jawa. Jawa semua. Berarti walaupun kuliah UNED online ya, maksudnya koordinasi kontak kan udah selesai kan? Iya. Apa-apanya online berarti. Dia sekarang masih magang guru kayaknya. Iya, magang guru. Yang sekarang magang guru dia. Magang guru. Magang guru di kampungnya. Di situ Bondo. Muhammadiyah juga. Bukan di negeri, SD negeri kan. Oh, di SD negeri. Ngajar itulah MIPA, matematika dong berarti ya. Iya, tapi kan dengan daring itu ada anak-anak kok. Ngeselin. Anak-anak. Enggak gitu, ada anak-anak kampung itu. Ke rumah. Les. Ya terus ayo diajari ya. Oh iya, benar. Itu malah kesempatannya di saat sekarang. Oh iya, yang gede ini apa namanya ngajar ya, sambil ngajar. Kalau yang kecil tuh yang nomor 2 fokus baru masuk kuliah ini ya. Kelas-kelas online. Itu jurusannya apa Pak Bu? Yang kedua dia kan ini Pak dari SMK dia akuntansi, mungkin lanjut akuntansi. Oh di ekonomi ya? Ekonomi kayaknya ya. Oh SMK-nya akuntansi sebelumnya? Iya dia yang Bali kedua berarti? yang enggak di sana di kampungnya. Oh SMA-nya di Bali? Di Situbondo SMK. Oh berarti dari selama Pak Abu pernikahan sama istri di sini anak-anak emang di Jawa yang satu? Yang satu di sini, yang satu di Jawa. Yang kecil. Karena sekolah ya? Sekolah di Jawa. Di sana tinggal sama neneknya? Neneknya. Oh nenek dari istrinya? Iya. Pak Abu. Berarti Pak Abu kan balik lagi tinggal di sekolah semenjak pandemi ya? Iya. Sekitar Maret berarti ya? Maret April ya? Nah kemarin saya balik lagi ke Batanta, ke perguruan Muhammadiyah Batanta ini habis Lebaran haji Pak. Oh habis Lebaran Idul Fitri. Idul Adha. Akhirnya sini. Berarti selama pandemi kemarin sempat masih di kos dulu? Masih di kos saya di kos. Tadi di mana kosnya Pak? Kalau kos dulu kan saya di Seminyak kos. Terus pindah di Spiori. Yang ketemu istri di Seminyak ya? Iya. Di warung di Seminyak. Makanya kerjanya juga di dekat situ. Kan gitu. Oh, Masya Allah. Berarti istri keluarganya di Bali dulu? Dulu dia adiknya di Bali. Ya banyak. Kalau keluarga dari istri saya Madura banyak. Aslinya ininya Madura banyak. Kalau Situbondo itu kontennya Madura Pak, karena memang dahulu-dahulunya orang-orang Situbondo itu dari Madura. Dari Madura ya. Iya, jadi bahasanya Madura. Bahasa Madura. Iya. Nah kalau naik konteks geografis kan itu Jawa Timur. Iya. Tapi banyak masyarakatnya banyak orang dari Madura. Eksodusnya Madura. Iya. Kalau lihat kontennya itu kan jelas Situbondo, sini Banyuwangi kan. Iya. Kalau orang Banyuwangi aja kan bahasa Jawa kan. Iya. Orang Banyuwangi bahasa Jawa. Ini Situbondo enggak. Bahasanya Madura. Keluarga Madura. Iya, masalahnya kan rame ya komunitas. Kalau Madura kan persaudaraannya. Anak moyangnya itu mungkin orang-orang Madura. Hidup di Situbondo. Padahal konteks geografis kan jelas itu Jawa Timur. Enggak ini loh, enggak terpisah dengan laut. Kalau Madura kan tidak jelas. Jelas jauh bisa laut kan. Belum ada Suramadu lagi dulu. Kan wajar kalau dia punya bahasa sendiri kan gitu. Iya, benar. Iya, Pak. Terus di sini tinggal berapa orang, Pak? Di kompleks sebelahnya ini hanya saya toh, Pak. Oh, gitu. Segede ini cuman Pak Abu. Saya toh. Oh, gitu. Dari dulu berarti sebelum Pak Abu di sini? Enggak ada. Oh, itu. Berarti Pak Abu pagi-pagi bukain gerbang ini? Ya, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Oh, gitu. Iya. Baru tahu. Kalau yang biasanya ini azan atau imam? Ada takmir masjid. Takmirnya tinggal di luar? Di luar, ya. Oh, gitu. Oh, dulu juga saya ke takmir. Oh, gitu Pak Abu. Cuma karena saya ngurusi Gunung Agung, lepas. akhirnya saya lepas.
karena repot saya kan. Nah, bolak-balik Karangasem dan pasar kan. Berarti Pak Abu harus bangun sebelum subuh dong bukain. Iya. Iya kan? Betul. Bukain gerbang pagi biar takmir masuk azan. Oh gitu. Kalau saya gangguan nggak ada orang azan kan jelas gitu. Tapi Pak Abu lebih seringnya emang bangun pagi apa begadang? Ya memang pagi. Ya pokoknya gini Pak. Saya tidur jam 3 subuh bangun. Oh, mau jam berapapun itu? Oh gitu. Mau saya habis isa tidur, ya jam 3 terbiasa dari sebelum. Ya, memang dari dulu ya. Terbiasa. Masya Allah. Saya harus bangun jam segitu. Kalau saya kalau ngerespon keluar ya urusan bencana, tak tinggal itu Pak. Kunci ini Pak, kunci. Disimpan. Simpan untuk sampai atau nanti. Dititip ya? Buka untuk ke masjid Segede ini silakan. cuma Saya toh Pak, bayangke. ada kamar. Kalau kamar saya ada itu di belakang ada. Iya, berarti saya kalau mau wawancara selanjutnya ke sini aja berarti. Oh iya, enggak masalah, ada kamar. Oh iya deh. Next time di malam di sini. Oke. Ternyata Pak Abu tinggal di sekolah sebesar ini cuma satu orang. Saya lihat aja semua dari ujung sini sampai sana. Baru tahu. Bener. Tak kirain sama yang. Terus kalau bersih-bersih? Ada bersih-bersih sendiri, ada bersih-bersih sendiri. Itu berapa orang? Kalau bersih SMP sendiri, SMA sendiri. Satu orang masing-masing. SMK sendiri ya. Enggak. Oh. Kalau SMK 2. Oh, SMK ada 2. SMA 2, SMP 2, SMK 1. Tapi orang-orang Muhammadiyah semua. Maksudnya apa kontrak apa gimana? Ya, dia Beda-beda. sudah jadi cabak katanya. Kayak SMA itu Mas Faizan calon cabak. Oh. Calon pegawai katanya. Calon pegawai. Kan kalau di Muhammadiyah kan salah satu penguat untuk melamar kerjanya HTA. Katanya ya. Iya, tertulisnya begitu sih. Tapi ya kadang-kadang ya. Iya. Namanya kebutuhan. Ya enggak gini ya gini Pak. Kalau orang Muhammadiyah memang administrasi harus KTA Pak. Iya KTA. Ya kan itu jelas kartu anggota Muhammadiyah jelas itu. Nah. Tapi sebenarnya saya pribadi dulu, saya bicara pribadi. Iya. Adanya yang ini Pak AT kan. Bermuhammadiyah di sini. Oh iya benar-benar. Di AT. Benar. Dulu saya pernah masalahnya saya pernah punya kasus waktu itu di sana Pak Jawa Tengah. Anda itu punya nomor baku anggota Muhammadiyah enggak? NBM ya. Nah, nomor baku saya bilang Muhammadiyah. saya enggak punya Pak. Tapi insya Allah saya ada di dalam Muhammadiyah. Saya bilang gitu kan gitu. Banyak sekarang orang punya nomor baku anggota Muhammadiyah. Tapi dia bukan Muhammadiyah. Dia sekali bukan Muhammadiyah. Karena dia enggak tahu sama sekali Muhammadiyah. Karena hanya dia bekerja di Muhammadiyah, di AU Muhammadiyah. Nah, karena itu persyaratan, akhirnya dia seharusnya jangan dibuatkan. Kalau nggak aktif itu jangan dibuatkan kartu anggota Muhammadiyah. Ngapain kita buatkan kartu anggota Muhammadiyah, tapi dia nggak tahu Muhammadiyah? Iya. Kan gitu Pak. Benar. Banyak Pak orang-orang begitu. Jadi ya formalitas doang ya kartunya. Alhamdulillah. Karena gini Pak, sebenarnya kalau biar masyarakat tahu aja atau orang lain tahu ini Pak. Background Muhammadiyah itu sudah dikenal masyarakat Pak. Image-nya ya. Image-nya. Jadi itu siapa? Pak Ferry. Itu background Muhammadiyah itu sudah dilihat. Itu ada nilai plus di masyarakat. Apalagi negara itu tahu persis. Kalau ada kesalahan dari beliau yang rusak Muhammadiyah. Benar. Gitu. Image-nya Muhammadiyah. Memang kita itu membawa bendera nama besar Muhammadiyah. Itu memang kita hati-hati Pak. Kadang kan orang nggak paham. Kan gitu. Dan gini Pak, kan jelas kan Muhammadiyah itu memang lahir di negara ini, Indonesia ini kan memang sumbangsi Muhammadiyah terhadap negara dan bangsa kan real itu ada kan besar kan gitu ya. Buktinya sekolah dan kampus kita jauh lebih banyak dari betul karena Budi Utomo aja punya kampus yang katanya organisasi pendidikan pertama kan nggak punya kampus. Muhammadiyah jelas di mana-mana. Karena kita kan organisasi penggerak kan gitu. Kalau bukan bergerak kan kita nggak kan penggerak 1906. Muhammadiyah kan 1912 kan Muhammadiyah. Iya, 1912. Kalau Budi Utomo kan 1908. 08. Itu jauh lebih tua kan? Lebih tua harusnya Budi Utomo, cuman yang aplikasinya kan Muhammadiyah kan yang bisa sampai eksis sampai sekarang. Dan insya Allah sampai hayat lah. Amin gitu. Inilah Pak Abu sebagai kader Muhammadiyah sejati. Di luar Muhammadiyah ada kegiatan aktivitas atau pekerjaan yang lain Pak Abu? Alhamdulillah selama saya ini
di Bali nih, saya bicara di Bali. Alhamdulillah kita sering kerjasama dengan BNPB. Waktu itu saya didaulat untuk masalah ini ya, dikasih ke masyarakat untuk masalah di tanah tsunami di pesisir selatan Pulau Jawa. Waktu itu mitigasi tsunami. Kita kerjasama dengan BNPB waktu itu. Saya memang dari pimpinan pusat Muhammadiyah MDMC, saya untuk membackup kegiatan itu di Jawa Timur. Saya, terus Pak Eli. Pak Eli juga. Pak Eli kita berangkat ke sana. Akhirnya kita backup kegiatan di sana sama BNPB. Destana Tsunami. Desa Tangguh Bencana Tsunami. Destana Tsunami. Ekspedisi Destana Tsunami. Masih aktif lagi sekarang? Ya, itu edukasi itu lah ya terus Pak itu program dari pemerintah BNPB itu. BNPB. Dan kan memang sekarang kan orang rame kan. Iya, gara-gara rame kan. Itu sebenarnya Pak, ya maaf ini ya. Adanya BNPB untuk Destana Tsunami, tempat-tempat yang pernah kena tsunami, edukasi ke masyarakat. Akhirnya kan mungkin kan ahli-ahli geologi ya kan jelas ya bikin dia akhirnya kan dianalisa penelitian kok begini akhirnya ada kesimpulan ya prediksi memang prediksi bisa juga bisa tidak kan gitu. Iya benar ya semoga nggak terjadi enggak gitu, cuma kan kalau itu ya terjadi kita harus siap dan tahu kan gitu. Iya benar. Iya, malah berarti sekarang lagi aktif lagi ya? Iya, ini kan kita kan aktif. Kemarin acara sama acara BMKG kan? Iya. Ya acara simulasi. Ini Indonesia itu Pak, lewat Zoom aplikasi kan? Iya kan? Ada terus pemetaan. Ini koordinasi ya, ngelihat tempat. Kan orang kan sampai ramai. Saya lihat di TV kan kok nggak ada berita gempa. Kan orang ada bilang gitu. Langsung takut. Iya kan ada di chat orang itu loh. Padahal kok nggak ada di televisi. Kenyataannya kan orang memang nggak paham. Maka itu dengan adanya pelatihan, edukasi ke masyarakat tahu. Memang harus masyarakat Indonesia itu harus tahu bencana. Harus tahu bencana. Paham bencana. Terus. Karena apa? Indonesia itu kompleks Pak untuk masalah bencana. Cincin api ya masuk gempa bumi, tsunami, gitu? Iya benar. Longsor, banjir bandang, Merapi, gunung kan? Iya. Indonesia itu urutan pertama kalau nggak salah, Pak. Paling sering komplek pokoknya ada semua Indonesia. Bencana legend semesta terjadi di Indonesia kan, Danau Toba. Iya betul. Gunung ini apa namanya? Tambora. Semua ada di Indonesia itu. Ya berarti emang udah pas Pak Abu aktivitas dan pekerjaannya di tempat yang sesuai gitu. Alhamdulillah yang penting satu itu sehat Pak. Iya benar. Sehat. Kedua kalau kita respon yang satu itu ya tetap masalah sholat itu harus. Itu memang ditanam, dididik di MDMC Pak atau di Gokam sendiri. Di mana tempat kamu respon jangan sampai kamu meninggalkan sholat. Pokoknya kan kalau ada pelatihan Al-Azhar di Muhammadiyah kan ideologi Muhammadiyah itu dikuatkan di situ, Pak. Iya benar. Kan ada ada buku fikih kebencanaan. Nah, di dalamnya itu Pak masalah. Kalau misalnya ini saya jadi mau nanya ini masalah hukum nih. Jadi berarti kalau misalnya kan tidak mungkin nih misalnya ke Lombok berapa lama sih waktu Lombok? Kalau Lombok kan pertama respon kan saya kan waktu Lombok itu seminggu saya respon sebentar. Balik lagi recovery langsung saya 3 hari istirahat langsung balik lagi ke Lombok. Balik lagi itu berapa lama? Sebulan? Saya sampai 2 bulan. 2 bulan itu untuk disolat di jamaah berapa lama? Apa 2 bulan itu boleh di jamaah terus? Enggak ya? 3 hari pertama itu? Soalnya kan ada yang bilang kalau emang kita tidak bermukim walaupun 2 bulan kita ibadah masih boleh jamaah kalau misalnya dibutuhkan. Enggak ya? Nek masalah itu saya kurang paham jelas ya. Cuma kita prinsipnya kita sholat ya harus gitu aja. Ya. Kalau memang kita nggak bisa kita jamak kan gitu. Saya kemarin waktu Lombok Riki kan ikut juga tuh. Tapi bareng ACT kan. Bareng ACT. MRI Masyarakat Relawan. Pas itu kita sempat ini nih ada beda pendapat kayak gitu doang. Tapi nggak apa-apa sih jadi tahu sih. Tak cari-cari itu kayaknya. Jadi gimana kita seminggu jamak terus apa kagak nih? Ada yang tetap, ada yang
dia orang kita dekat masjid sholat tuh, karena kita poskonya dekat masjid ya. Iya betul. Itu ada ini ya, ada bumbu-bumbu, benar. bumbu-bumbu dalam ini. Terus selama 5 tahun terakhir di sini, Pak Bu, gimana nih Bu? Menjaga keamanan di sini, apakah ada pernah mungkin terjadi sesuatu atau gimana? Mungkin yang danger apa aja Pak Bu? Kalau di sini? Kalau di Sebelanga ya. Iya. Kalau di Sebelanga kadang ya mungkin ini danger record Pak ya. Oh iya. Kadang ada warga itu yang lempar ke lapangan batu-batu itu ada. Iya, pernah sering kedengar juga kan. Terus baru kemarin ya antara sebulan lah ada yang 3 orang masuk ke Sebelanga malam-malam. 3 orang bayangin. Masuk ke dalam malam-malam lewat belakang manjat tembok. Astagfirullah. Di lapangan berarti. Oke. Itu kalau saya nggak berani, mereka berani, habis saya sendirian. Anak-anak muda gitu. Apa gimana Pak? Enggak. Itu kalau gimana ceritanya itu? Boleh tuh di. Saya tahu, saya kan di belakang. Iya. Di belakang. Kayaknya ada orang ini. Bener. 3 orang Pak. Iya. 3 orang itu. Kalau nggak ketahuan saya, habis nih mesti sekolah. Dia pas Pak Abu mergokin lagi ngapain? Nah, dia sudah turun ke lapangan. Itu lagi jalan gitu? Iya. Lagi ngobrol. Kepergok saya. Ya dia nggak ngobrol nggak. Karena gelap kan dia kan ngobrol. Begitu kepergok mereka gimana? Tak lempar balok. Dia lari lagi. Lari kabur nanjat lagi berarti. Nanjat lagi ya. Kalau orang itu niatnya baik mesti lewat depan. Iya, ini dia lewat belakang berarti kan emang masuknya dari situ. Nah, kalau lewat depan jelas ada CCTV. Nggak mungkin ini ya. Ada CCTV kan berarti dia orang baik. Di belakang nggak ada? Nggak ada. Oh. Kan berarti dia kan jelas walaupun itu belum ngambil karena dia sudah masuk kontaknya rumah orang lain bahasanya kan gitu. Iya. Itu jelas dia mau maling kan gitu. Walaupun itu belum mencuri, belum ngambil sesuatu barang di sekolah ini. Udah diperiksa nggak aman ya? Tapi dia sudah masuk area sekolah malam hari. Itu berarti kan mereka kan berbuat kejahatan. Itu sempat udah Pak Abu laporin. Maksudnya sudah saya sampaikan ke pimpinan sekolah. Ke pimpinan Muhammadiyah Kota Denpasar, Muhammadiyah Kota Denpasar dulu. Baru kalau SMA itu sifatnya saya memberitahukan. Koordinasinya ke PD. Memberitahukan aja, kalau koordinasinya sama PDM saya. Ya PDM kan. Ya. Karena PDM yang ngutus saya tidur di sini untuk jaga ini. Oh iya, ini mungkin banyak yang belum tahu kalau di Muhammadiyah itu pekerjaannya itu diutusnya dari PDM ya. Kalau udah ini Pak gini kan karena memang tempat ini butuh orang untuk menjaga fasilitas organisasi fasilitas Muhammadiyah. Akhirnya saya diminta untuk di sini. Kayak maksudnya kalau misalnya sekolah lain kan ke ke yayasannya atau ke pengurus kan sekolah. Gini Bang, kalau di Muhammadiyah kan kita melamar ke sekolahan itu, setelah itu diajukan dari sekolah diajukan ke majelis. Sebenarnya ini diajukan ke majelis, setelah diajukan majelis yang memutuskan. PDM dikasih informasi itu, ini Pak ada yang lamar. Gimana coba Pak, ini kalau di majelis mungkin sudah dites, oh ya bagus ini. Itu kan keputusannya semua tetap dari PDM. Ya itu pemegang keputusannya tetap PDM. Tetap PDM, sebenarnya tetap PDM Pak. Berarti semua ranah pekerjaan di Muhammadiyah yang melangkupnya Denpasar tetap pengurus daerah Muhammadiyah. Kan gitu. Sebenarnya gitu Pak, bukan sekarang gini. Nah, kalau majelis kan itu kan pembantu pimpinan. Tingkatnya daerah, tingkatnya wilayah kan. Kayak saya di MDMC, saya wakil ketua. Saya kontaknya kan saya pembantu wilayah Pak. Iya benar. Saya selevel pimpinan majelis didasmen wilayah. Tingkatannya. Dikdasmen itu singkatannya? Majelis didasmen itu ya pendidikan dasar menengah. Pendidikan dasar menengah didasmen. Itu Pak itu. Terus tadi nih balik lagi ke masalah keamanan di sini nih. Itu sebulan lalu ada 3 orang tak jelas ya. Udah pasti bukan murid kayaknya ya, bukan. Kelihatan banget ya. Anak malam sekitar jam. Saya sempat kelihatan tuh anak muda gitu apa gimana? Enggak, ya orang dewasa. Berarti emang terlatih ya kayaknya. Ya jelas, saya prinsipnya itu kalau dia lewat depan berarti dia orang benar. Kalau lihat belakang berarti nggak bener. Itu aja selesai karena ada CCTV banyak. Kalau di belakang itu pagarnya itu bisa dipanjat berarti. Bisa itu dari lapangan ya. Dari samping. Dari samping. Oh, oke. Sebelum itu berarti seringnya pelemparan batu gitu. Apa pernah ada lagi? Pelemparan batu ya
Lempar batu paling orang-orang iseng berarti ya? Ya boleh kataan iseng gitu, Pak. Tapi nyatanya batunya banyak berarti kan nggak iseng. Kan gitu. Ada saya nyapu di situ, aduh banyak batu ini. Itu Pak. Iya, sering ya. Selain itu nggak ada lagi Pak Bu, itu aja ya paling sering. Kan pernah kejadian Pak di sini kantin dibobol. Oh, pernah. Kantin dibobol sampai 5 kali. Kantin dibobol 5 kali. Kotak masjid hilang. Oh itu. Maka saya disuruh ke sini. Untuk mengamankan daerah ini. Itu. Waktu kantin dibobol itu malam-malam berarti? Yang nggak tahu malam atau pokoknya intinya di sekolah ini tidak ada orang. Iya. Kalau ada orang nggak mungkin kantin sampai dibobol, wah kotak amal sampai hilang. Tapi itu makanya memang unik sih, maksudnya sekolah sebesar ini dulu maka pernah itu, tidak dijaga. Itu dan ketika dijaga 1 orang doang. Itu sama sekali tidak dipikir siapa yang ini. Pak Bu tidurnya di mana Pak Bu? Belakang. Itu kamar. Bukan ini ya sebenarnya bukan kamar, cuma tak desain kamar aja Pak. Iya nanti mungkin next wawancara kita di sana biar tahu. Iya kan gitu. Itu dari situ berarti Pak Abu harus siaga dengar ya kalau maka saya antisipasi, saya nggak mau di depan karena di depan banyak CCTV gampang. Kalau di belakang kalau di belakang secara kan kita diajari Pak untuk mendeteksi dini kan bahasanya kan gitu. Malam-malam kan. Kalau di saya posisinya di belakang otomatis lihat orang, saya tahu itu orang siapa kan, tahu karena terang kan gitu. Kalau di belakang gelap kan bahasanya kan. Gitu. Terus selama pandemi ini kan terbilang lah ekonomi menyulit ya. Pernah Pak Bu ngajuin kayak misalnya bantuan-bantuan gitu? Alhamdulillah saya enggak Pak. Belum pernah ada sama sekali. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tercover sendiri berarti ya. Alhamdulillah. Misalnya pemerintah bikin. Oh enggak Pak, saya enggak. Pokoknya selama saya hidup saya dapat uang Pak ya dari Muhammadiyah Pak. Dari Muhammadiyah. Benar Pak, dari Muhammadiyah. Paling utama pokoknya dari Muhammadiyah. Kalau yang lain enggak. Itu tuh. Dari Jawa Tengah Pak. Luar biasa, dari Jawa Tengah pun. Dari sama Jawa Tengah. Nanti di wawancara berikutnya kita akan ngulik itu ya terkait dengan masa-masa Pak Abu selama di Jawa Tengah. Iya. Oke. Sekarang ini kan baru masalah aktivitas sehari-hari ini ya. Seragam ini selain yang ini biasanya yang apa lagi Pak Abu? Oranye. Yang orange ya. Itu yang tetap ya. Itu punya MDMC tapi kan memang SAR itu. Oh iya, untuk MDMC SAR. Kalau yang di sekolah umumnya? Kalau di sekolah saya punya pakaian. Yang coklat itu bukan? Enggak, bukan. Ya? Pakaian hitam untuk di sekolah sama biru-biru. Kayak keamanan pada umumnya berarti? Sama. Cuma kalau hari Jumat itu saya wajib berpakaian pakaian Muhammadiyah. Oh, ini hari Jumat ya. Jumat, jadi saya pakai seragam rescue yang menunjukkan. Kadang pakai kokam. Tapi Pak Abu sendiri apa yang lain juga? Pak Abu aja. Enggak, kalau sebenarnya itu memang ini Mas. Ada aturan. Itu ada aturan dan ciri khas Muhammadiyah, memperkenalkan kepada halayak. Iya. Itu kan. Kemuh. Oh ya. Ini loh Muhammadiyah punya doreng, ini loh Muhammadiyah punya rescue. Kan orang kan tahu kan gitu. Iya. Itu memang kalau di Jawa itu ya banyak itu sudah make setiap Jumat. Sabtu jelas itu pakai HW. Oh iya, Sabtu HW ya. Jelas itu. Kan gitu. Di Bali aja yang belum. Masih kelemar. Tapi kalau siswa kan pakai ya? Siswa pakai Sabtu pakai HW aslinya. Sebelum pandemi. Kan kalau itu kan inisiatif saya dulu di sini. Saya mau pakai pakaian ini untuk memperkenalkan Muhammadiyah pada masyarakat. Apalagi Batanta ini kan ada masjid tuh. Iya. Nah, masjid itu digunakan Jumatan umum. Kalau di masa pandemi masjid terus buka? Kalau masa pandemi kemarin ditutup. Kemarin sampai ditutup awal-awalnya. Ditutup karena memang 3 bulan itu ya, 3 bulan ditutup. Setelah itu kita koordinasi dengan adanya mau new normal, akhirnya kita pasang, kita edukasikan ke jamaah, jangan sampai mepet. Ya kan jaga jarak kan gitu. Ya, masker harus itu ada lingkungan wajib masker kan. Iya. Itu kan memang kita Muhammadiyah kan ini ya, anjuran dari pemerintah kita taati kan. Gitu. Warga yang baik kan begitu Pak. Kan gitu. Ya selama ini kan mungkin karena tempat ranah keramaian kan COVID sering ada yang mungkin berapa kali ada yang kena ya. Di mana? Di lingkungan Muhammadiyah.
di sini Pak? Alhamdulillah kalau di sebelah ini sebenarnya nggak ada Pak. Ini jadi dari guru SMP atau SMA atau SMK itu nggak ada. Konteksnya gini, kalau di lingkungan ini nggak ada. Di lingkungan sebelahnya nggak ada. Yang saya tahu karena saya petugas di sini, saya tahu nggak ada nih. Iya. Selama ini belum ada. Belum ada. Cuma kalau nggak ada. Kalau ada mungkin ada dari luar mungkin. Ya, yang kan kita nggak tahu gitu kan. Tapi yang saya tahu di sebelah ini, karena saya di sini nggak ada Pak. Alhamdulillah ya. Ada. Selama ini belum dan jangan sampai. Ya jangan sampai. Karena gini memang kita harus tahulah protap kesehatan pandemik ini kan memang harus benar-benar ada batasan-batasan yang harus kita benar-benar kita jaga gitu. Protokolnya kan harus gitu. Ada orang kan lalai dengan itu, asik dengan saya nggak kena, tahu-tahu dia dari mana, ya kan aktivitas di luar sana, ya kenanya di luar kan gitu. Masuk ke sini, akhirnya sini kena kan gitu ya. Itu yang janganlah sampai begitu. Amin. Semoga kedepannya bisa tetap ini ya, bisa tetap terjaga. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Kalau sekarang istri di Situbondo kerja juga? Alhamdulillah kemarin dia ini online ya, online. Apa tuh? Ya masakan itu. Ngajar gitu? Apa? Enggak dia masak, terus dia orang pesan akhirnya jualan makanan secara online di Situbondo berarti. Akhirnya ya, baru itu berarti? Iya. Sebulanan ini apa 3 bulanan? Mulai mau puasa. Mau puasa. Masya Allah. Ayam geprek, terus apa lagi saya nggak tahu itu. Tapi memang karena ahli. Kan gitu, iya. Yang memasarkan anakku. Yang memasarkan anakku. Yang kuliah ya? Yang baru mau masuk kuliah. Baru mau masuk kuliah. Dia kan bisnis di online. Iya. Wah, berarti ini ya anaknya Pak Abu cukup. Iya. Alhamdulillah familiar sama teknologi. Saya mau dalih HP sama anak. Pak, saya nggak punya HP ini, tak berdalih, tapi untuk cara katanya kamu mau online ini tak kasih HP. Bermanfaat ya berarti ya Pak Abu. Iya. Kita modalnya HP. Jadi luar biasa Pak Abu ini selama pandemi ini dapat ini ya mengontrol semuanya, insya Allah. Iya Pak. Baik ya untuk. Oke lah kalau gitu untuk wawancara hari ini itu dulu. Nanti selanjutnya kita buat janji lagi untuk besok mungkin atau lusa di sini ya. Insya Allah. Sabtu Minggu kan Pak Abu tetap sini. Mungkin terakhir boleh. Kalau minggu ini saya nggak bisa. Oh minggu ini nggak bisa. Ada acara. Ada acara. Ada acara. Nanti kontak-kontakan WA. Oke siap. Mungkin terakhir boleh dibuka dulu maskernya Pak Abu buat menunjukkan. Sekalian selfie. Oke. Terima kasih. Saya Riki Brahmana di sini melaporkan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.